Nggak disisain sedikit pun remah-remahnya, bahkan juga nggak ada. Kalau Marc Marquez begini terus, gelar juara dunia bisa aja dia amankan, dia bungkus di Sepang nanti. Kalau gini terus ya. Apakah Peko Bagnaia sudah menemukan solusinya? Karena ternyata dia melakukan hal yang kecil untuk bisa membawa dampak yang sangat besar. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Ini adalah review untuk race di Aragon kemarin. Iya, aku tahu race-nya agak membosankan ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita kemarin di Le Mans dan juga Silverstone udah dikasih drama dan juga Ducati udah dikasih nafas dikit ya. Karena mereka nggak menang di Le Mans dan juga di Silverstone. Tapi di Aragon kali ini kembali Ducati lockout, luar biasa. Dan terutama untuk Marc Marquez yang sapu bersih semuanya, bahkan sampai votingnya Rider of the Race, dia menang juga ya kan. Nah sekarang kita langsung bahas aja semua pabrikan performanya gimana, dan yang paling penting sih tentunya ada rider-rider yang kok bisa membuat perubahan sesignifikan itu. Siapa lagi kalau bukan Peko Bagnaia. Kita mulai review race di Aragon. Marc Marquez beneran tidak menyisakan sedikit pun remah-remah buat rider yang lain. Mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu semuanya disikat, bahkan termasuk rider of the race juga yang adalah voting dari semua fansnya MotoGP. Nah terakhir kali kejadian seperti ini di mana dia sangat mendominasi, dia juga orang yang ngelakuin tahun 2015 di Sachsenring di Jerman GP. Jadi memang ini nih kalau terus-terusan Marc Marquez seperti ini, dia bisa aja membungkus gelar juara dunia di Sepang kalau penampilannya seperti ini. Karena kalau kita lihat-lihat berarti Marc Marquez ini persentase kemenangannya selalu 50% gitu kan. Nah tapi yang menarik adalah pada saat hari Kamis di press conference semua orang udah bilang bahwa wah lo sih pasti menang nih di sini. Tapi dia bilang oh ini harus fokus. Jangan sampai gede kepala, karena kemarin waktu di Circuit of the Americas dan juga Jerez, di mana dia juga sangat diandalkan karena rekornya sangat bagus di dua sirkuit ini, tapi dia malah tidak dapat poin. Dia kehilangan 50 poin. Makanya dia bilang, gue gak mau kehilangan 50 poin lagi, jadi sekarang gue harus fokus, dan ini adalah sirkuit di mana gue memang amat sangat diunggulkan dan gue kenal baik sirkuit ini. Gue tidak boleh lengah dan tidak boleh tidak dapat poin. Bahkan kemarin di press conference setelah race, Marc Marquez bilang bahwa it's mandatory to get full points in Aragon. Ini adalah podiumnya teman-teman. Jadi Marc Marquez ada di P1, P2-nya Alex Marquez, P3 Peko Bagnaia. Yang ini yang di luar prediksi BMKG. Karena siapa yang ngarepin Peko Bagnaia bisa ada di podium. Tapi ternyata karena dia melakukan sebuah perubahan kecil tapi efeknya ternyata luar biasa besar. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita lihat dulu yang ada di top 10. Di posisi keempat ada Pedro Acosta, 5 Franco Morbidelli, dan 6 ada Fermin Aldeguer. Kemarin mereka fight lagi sama seperti sprint kemarin. Di posisi 7 ada Joan Mir yang merupakan ini hasil terbaiknya Joan Mir sejak Indian GP tahun 2023. Kemudian di posisi ke-8 ada Marco Bezzecchi, 9 ada Fabio Di Giannantonio, dan 10 ada Raul Fernandez. Sekarang kita akan bahas satu-satu setiap pabrikan apa yang dilakukan kemarin di Aragon dan gimana feedbacknya. Karena kan kemarin tuh hasilnya benar-benar mix gitu ya, bercampur karena ada yang sukses banget, ada yang struggling banget juga. Nah kalau di Ducati sendiri, Marc Marquez kita nggak usah ngomongin ya, karena dia memang luar biasa banget dari sesi hari Jumat sampai sesi hari Minggu. Nah Peko Bagnaia, apa sih yang dilakukan sebetulnya sampai akhirnya dia bisa mendapatkan kayak mojonya lagi gitu kan, dia bisa kompetitif lagi, dan apakah betul front end feel-nya itu yang dia cari selama ini sudah ketemu? Peko dan Christian Gabarini, kru chiefnya dan seluruh krunya sebetulnya udah mencoba berbagai macam hal. Sampai akhirnya kemarin mereka masih struggling juga pada saat sprint, tapi Davide Tardozzi juga mengumumkan bahwa ada sesuatu yang dilakukan pada saat warm up, dan sepertinya itu adalah solusi yang bisa mengembalikan rasa percaya dirinya Peko Bagnaia. Yang dilakukan adalah sebetulnya mereka itu melakukan perubahan brake disc. Jadi selama ini mereka pakainya ukuran yang 340 mm. Sekarang diganti ke yang 355 mm. Kenapa begitu? Jadi aku udah bilang di episode yang kemarin, jadi kalian kalau mau cek silakan nonton episode yang ini. Jadi GP25 dan juga GP24 ini punya ride height device yang berbeda. Katanya kalau nggak salah GP25 ini justru lebih ringan. Nah akhirnya dengan ada perubahan sedikit ini tentu mengubah
gimana cara motor ini bereaksi, terutama buat Pecco Bagnaia. Nah, jadi akhirnya dipakeinlah brake disc yang lebih besar, lebih berat tentunya. Nah, kemudian kayaknya memang ini yang membuat Pecco menjadi punya kontrol yang lebih baik terhadap pengereman karena sebenarnya lebih berat. Nah, jadi ini juga dianggap sama Fabio Di Gia, wah mungkin sih memang ini kayaknya emang kecil banget tapi bisa membuat feel dan juga rasa percaya diri terhadap front end itu jadi lebih baik dibandingkan kalau pakai yang 340 tadi. Makanya akhirnya Di Gia juga bilang kayaknya hari Senin ini mereka kan melakukan pengetesan di Aragon. Jadi Di Gia juga yang sama seperti Pecco Bagnaia, dia juga struggling untuk menemukan front end-nya. Dia bilang kayaknya ini bisa jadi solusi buat gue juga. Jadi gue akan coba pakai yang ukuran 355. Sebetulnya penggunaan brake disc yang besar ini hanya digunakan biasanya untuk sirkuit yang menuntut titik pengereman yang memang ekstrim. Jadi bukan cuma berat aja tapi ekstrim. Jadi ada 3 sirkuit yang seingat aku pakai 355, Motegi, Sachsenring dan juga Buriram. Nah, tapi kali ini ya karena memang kru chiefnya Pecco dan juga semua krunya bilang udahlah kita coba aja. Semuanya kita coba untuk bisa menemukan solusi buat Pecco Bagnaia dan akhirnya jadi benar. Jadi Pecco bisa melakukan pengereman dengan lebih keras, front end confidence-nya juga lebih dapat dan ini harus dibuktikan dulu apakah betul ini solusinya nanti ya 2 minggu dari sekarang di race selanjutnya di Mugello. Masih ngomongin juga tentang Ducati yaitu Firmin Aldeguer dan juga Franco Morbidelli. Nah kalau aku bilang sih sebetulnya aku penampilannya bagus Franco Morbidelli. Tapi aku mengharapkan lebih dari seorang Morbidelli yang harusnya dia nggak fight sama rookie. Karena Franco Morbidelli udah pakai GP24 loh dari tahun lalu. Tapi dia kemarin fighting sama Firmin Aldeguer justru malah semua orang tuh matanya memang mengarah ke Firmin Aldeguer yang akhirnya mikir, wah pantas Ducati ngambil dia dan punya kontrak yang sangat panjang sama Ducati, 2+2 loh. Dan bahkan dia juga targetnya adalah bisa menjadi rider factory Ducati suatu saat nanti. Jadi kalau aku bilang fightnya seru tapi Franco Morbidelli, waduh ini kan kontraknya cuma sampai akhir 2025 ya. Kalau enggak ditingkatkan lagi nih masa berantemnya sama Firmin Aldeguer yang rookie loh hitungannya, bisa-bisa posisinya terancam. Kita udah ngomongin Ducati, masih ada beberapa pabrikan lagi yang harus kita omongin. Ada KTM, Aprilia, Honda, dan juga Yamaha. Tapi kalau kita ngomongin soal engine freeze, nah ini tentunya akan sangat menarik nih. Jadi 2025 dan 2026 ini kan memang pabrikan seperti Ducati, KTM, sama Aprilia mereka tuh nggak boleh mengembangkan mesin lagi ya kan. Dengan Pecco Bagnaia berhasil menemukan sesuatu yang bisa membuat dia kembali mendapatkan rasa percaya dirinya, sebetulnya ini jadi menarik karena hari Senin ini ada tes di Aragon. Nah, buat pabrikan-pabrikan yang mengalami engine freeze seperti Ducati, KTM, sama Aprilia, ini akan sangat krusial tes di Aragon karena kan mereka nggak boleh ngembangin mesin nih. Jadi mereka itu harus fokus untuk mengembangkan minor details ya, electronics, aero. Nah itu yang menarik banget. Nanti akan aku update ya buat kalian, akan ada bonus episode juga tentang Aragon Test ini. Nah kemudian yang menarik juga adalah untuk pabrikan-pabrikan yang masih mendapatkan konsesi, dalam hal ini Honda dan juga Yamaha. Karena ini akan sangat menarik pengembangan yang mereka lakukan. Mesinnya tuh mereka bebas untuk mengembangkan sepanjang musim karena nggak kena engine freeze. Nah kalau ngomong-ngomong soal pengembangan mesin ini tentu krusial karena di tahun 2027 kita akan masuk ke regulasi teknis baru MotoGP di mana kapasitas mesin akan turun dari 1000 cc ke 850 cc. Ngomongin soal mesin, kalian tahu nggak Yamaha Aerox Alpha Turbo sudah menggunakan mesin generasi terbaru Blue Core 155 cc YEC VT dan ada fitur Turbo Y Shift. Ini adalah sensasi akselerasi berkendara yang punya 3 tingkatan. Ada yang low, medium, dan high. Jadi tinggal menekan tombol turbonya aja, udah. Untuk teman-teman yang lagi cari motor dengan desain yang premium dan sporty, Yamaha Aerox Alpha Turbo bisa jadi pilihan. Apalagi ada kesempatan untuk dapetin uang tunai 1 miliar rupiah. Iya nggak salah dengar, 1 miliar rupiah. Jadi kalau pengen banget langsung aja datang ke dealer Yamaha terdekat atau bisa juga mengunjungi website Yamaha untuk informasi lebih lanjutnya.
aku juga punya giveaway loh di episode ini. Bukan cuma 1, bukan 2 orang pemenang, tapi buat yang beruntung ada 5 orang. Hadiahnya apa? Tungguin dulu, makanya nonton Pedok Talk-nya sampai habis, oke? Nah, sekarang kita lanjut ngomongin tentang Yamaha. Jadi di sini memang berbeda sekali dengan Silverstone ya gitu. Di sini kerepotan banget memang di Aragon. Jadi kemarin itu waktu race Fabio Quartararo crash di turn 1 dan ketika ditanya setelah race apa masalahnya, jadi memang hampir semua rider Yamaha, Fabio Quartararo, Jack Miller, Alex Rins, Miguel Oliveira semua mengalami chatter dari bagian belakang. Dan kalau Fabio sendiri masalahnya adalah dia itu terlalu nge-push, jadi ya udah nggak ada gripnya dan dia kehilangan grip di bagian depan kemarin. Dan untuk rider Yamaha yang lain, jadi Rins finish di P11, Miller finish di P14, dan Miguel Oliveira finish di P15. Tapi sebetulnya kalau kita ngomongin Aragon ini memang sangat tricky dan kita lihat juga ya apa yang akan dites sama Yamaha di Aragon Test hari Senin ini. Tapi yang pasti kalau dari tim Yamaha sendiri mereka sangat yakin bahwa di race selanjutnya yaitu di Mugello mereka akan kembali kompetitif. Kita beralih ke Aprilia. Aprilia ada Marco Bezzecchi yang lagi-lagi luar biasa. Progressionnya start dari P20 bisa finish di P8 sama kayak sprint kemarin. Nah itu makanya kemarin aja sial kan waktu di Q1 dia crash makanya hasil kualifikasinya kurang bagus. Lagi-lagi aku bilang bahwa masalahnya Aprilia dalam hal ini Marco Bezzecchi sih ya. Dia belum bisa menemukan time attack dan start di posisi yang bagus pada saat race. Makanya akhirnya jadi nggak kelihatan gitu kan potensinya, padahal dia bisa recovery dari posisi 20 dan finish di 8 itu luar biasa banget loh. Meskipun memang recovery-nya nggak sefenomenal waktu di sprint kemarin karena kemarin cuma 11 lap tapi recovery-nya juga banyak banget kan. Nah kemarin waktu race yang 24 lap ini tidak sefenomenal waktu sprint tapi tetap aja menunjukkan bahwa Aprilia RSGP sebetulnya potensinya tuh gede banget. Kemarin yang cukup membawa angin segar juga pada saat race adalah KTM. Karena kita lihat Pedro Acosta sempat fight sama Pecco Bagnaia juga. Dan agak menarik pilihan bannya Pedro Acosta ya karena dia pakai hard medium. Sementara yang lain kebanyakan pakainya medium-medium. Nah Pedro Acosta tapi memang kelihatannya dia pasti makin naksir tuh sama Ducati. Kemarin udah digodain gitu ya dalam tanda kutip sama Fermin Aldeguer waktu sprint. Kemarin dia ngeliat Pecco Bagnaia dan beberapa kali kita lihat pada saat masuk ke corner memang KTM itu tenaganya gede banget guys. Karena kemarin ya asal kalian tahu jadi top speednya itu adalah milik Brad Binder meskipun dia crash. Tapi kenceng banget emang KTM di straight line. 354 km per jam itu Brad Binder. Tapi pas cornering kelihatan kan pas Acosta fight sama Bagnaia akhirnya dia ngelebar dan Bagnaia itu bisa bagus banget masuk ke cornernya dan keluar dari tikungan itu juga powerful banget dan sangat bagus. Sementara Acosta nggak bisa jadi dia makin ngiler pasti sama Ducati. Rider KTM lainnya yang disayangkan adalah Maverick Viñales karena dia kemarin sempat crash meskipun dia akhirnya rejoin race juga. Brad Binder juga, Viñales akhirnya bisa finish di P18, Binder ya tentunya DNF gitu ya. Sementara Enea Bastianini juga sayangnya ya belum bisa menunjukkan performa yang optimal dan dia tuh lucunya ya. Kemarin waktu abis race ditanyakan sebenarnya apa sih yang pengen diperbaharui dari KTM RC16. Nah jawabannya Enea Bastianini semuanya adalah itu sih semua Ducati. Kayaknya dia emang mindsetnya masih pokoknya aku pengennya Ducati. Ya wajar. Kenapa? Karena sepanjang karirnya Enea Bastianini emang cuma naik Ducati. Makanya baru kali ini dia ganti pabrikan pakai KTM RC16. Jadi pasti dia Ducati sulit keluar dari hati Enea kayaknya ya. Kita masuk ke Honda sekarang. Jadi Honda yang cukup sukses di Le Mans karena Johann Zarco menang di sana, kemudian podium lagi di Silverstone di P2, tapi kali ini di Aragon memang sangat amat kesulitan. Jadi kalau Johann Zarco sendiri, kemarin dia juga DNF, jadi ada 3 rider yang kemarin DNF ya. Ada Johann Zarco, Fabio Quartararo, dan juga Brad Binder. Kalau dia, Zarco, dia crash di turn 12 dan sebetulnya dia tuh ngerasa feelingnya di hari Minggu jauh lebih enak daripada hari Sabtu kemarin. Nah tapi apa yang terjadi? Jadi menurut keterangan dari Johann Zarco, temperatur ban depannya dia itu naik di saat dia mau overtake Jack Miller. Dan akhirnya karena temperatur ban depan naik, dia crash dan akhirnya DNF. Rider Honda lainnya yang cukup beruntung sebetulnya adalah Joan Mir dan dia bilang katanya gue gak pernah loh di posisi 7 tapi gue sesenang ini karena dia finish race dapat poin juga dan ya kalau hari Sabtu karena kan dia
ada kontak sama Jack Miller kan yang kita nggak dapat rekaman videonya itu. Tapi ini adalah hasil yang menurut dia sangat baik dan sangat positif untuk bisa meneruskan apa yang sedang dikerjakan Honda untuk bisa terus melakukan improvement. Somket Chantra juga lumayan hasilnya, meskipun ini lagi-lagi ya dia harus menunjukkan sesuatu yang lebih karena dia kemarin finish di P16, tapi ya lumayan lah gitu. Tapi ya ini masih jauh dari yang diharapkan. Sekarang kita masuk ke giveaway dari Yamaha Indonesia. Jadi ada hadiah buat kalian. Ada 5 orang beruntung yang akan aku kirimin hadiahnya. Hadiahnya adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, pokoknya bisa kalian pakai ya. Nah, tinggal dijawab aja pertanyaan dari aku dan formatnya adalah tinggal kalian tulis nama, lokasi kalian di mana, sama jawabannya apa. Silakan tulis di kolom komen. 5 orang yang beruntung akan aku kirimin hadiahnya. Pertanyaannya adalah, apa mesin yang dipakai Yamaha Aerox Alpha Turbo? Tadi udah aku sebutin loh. Silahkan dijawab di kolom komen. Aku tunggu sampai hari Sabtu 14 Juni 2025. Kenapa sampai hari Sabtu Mbak? Nggak dilamain aja karena setiap minggu, setiap episode Pedok Talk aku akan ada giveaway dari Yamaha Indonesia. Makanya cepetan jawab ya. Sekali lagi pertanyaannya, apa mesin yang dipakai Yamaha Aerox Alpha Turbo? Yang ada itunya loh. Ya, dijawab ya. Nama, lokasi kalian tinggalnya di mana. Gak usah alamat ya, kota aja. Kemudian jawabannya apa? Aku tunggu sampai hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025. Dengan hasil ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen. Ini adalah championship standings-nya teman-teman. Marc Marquez ada di puncak klasemen dengan 233 poin. Di posisi kedua ada adiknya Alex Marquez dengan 201 poin. Jadi selisihnya sama Marc 32 poin. Masih bisa dikejar tentu. Tapi kalau buat Pecco Bagnaia yang ada di P3, dia itu selisihnya 93 poin. Jadi ini cukup tugas yang berat buat Pecco Bagnaia. Bahkan dia juga bilang, aduh kita gak usah ngomongin championship sekarang. Pokoknya gimana caranya gue bisa menemukan rasa percaya diri lagi. Dan sebetulnya kemarin posisi ketiga di podium itu adalah hal yang benar-benar dibutuhkan Pecco Bagnaia dan juga timnya. Karena rasa percaya diri itu segalanya guys, beneran deh. Karena kalau seorang rider udah gak punya rasa percaya diri sama motornya, dia gak percaya sama motornya dan dirinya sendiri. Itu berat kak. Di posisi keempat ada Franco Morbidelli, di posisi kelima ada Fabio Di Giannantonio, 6 Johan Zarco, 7 Marco Bezzecchi, 8 Pedro Acosta, 9 Fermin Aldeguer, dan 10 Fabio Quartararo. Next race-nya adalah di Mugello tanggal 20 sampai 22 Juni 2025. Dan hari ini, hari Senin ada Aragon Test. Tidak ditayangkan di TV tentunya, tapi ada di Timing Pass kalau kalian langganan bisa juga. Tapi tenang, aku akan memberikan informasinya, update apa yang dicoba sama semua pabrikan di Aragon Test kali ini. Dan tentunya kita harus ngelihat juga Yamaha yang akan berangkat ke Catalunya untuk melakukan private testing selama 2 hari. Nah di situ kita akan lihat apa yang akan dikerjakan sama Pramac Yamaha dan apa yang dikerjakan sama tim Monster Energy Yamaha, tim pabrikannya. Oke, kita ketemu lagi tentunya nanti di episode bonus untuk ngebahas Aragon Test. Jangan lupa kalau pengen jadi membership Pedok Talk, silakan gabung di link yang ada di deskripsi video ini. Ikutan, jangan lupa giveaway-nya dari Yamaha Indonesia. Oke, aku akan tunggu jawaban kalian sampai hari Sabtu ini. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semuanya. Bye!